warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali ke dalam acara program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Sahur Bersama Ustadz Alvan. Bersama saya Rida yang akan menemani kebersamaan kita kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio sini juga sudah hadir ya bersama saya Ustadz Alvan. Iya, betul. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apa kabar balik? Ya, hari ini saya ditanya karena kemarin saya sempat menyinggung ya, kok saya nggak pernah ditanya Iya. gitu ya. Oke, alhamdulillah kabar baik Ustadz. Cuma sedikit ngantuk aja sih. Semoga sehat terus sampai Idul Fitri ya. Amin. Pendengar juga ya, semoga Ya, selalu sehat. amin. Amin. Dan baik pendengar, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilakan kepada Pak Ustadz ya untuk memberikan tausiah. Dan topik kita pada subuh kali ini yaitu syarat sah berpuasa. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar ila yaumil mahsyar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyaral hadirin wal hadirat, pemirsa yang hadir bersama kami di studio, kemudian yang senantiasa mendengar secara virtual di rumah ya, alhamdulillah masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama pernah mengatakan bahwasanya in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya jika kita dalam satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, far'aha, jaga nikmat tersebut ya. Nikmat mata yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala plus memandang, nikmat telinga yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala plus mendengar, nikmat hidung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala plus mencium, dan nikmat-nikmat yang lainnya, maka pakai di dalam kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, sehingga kita bisa menggapai ridha Allah, membawa akan cinta, pandangan, nazarah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab fa innal ma'asi tuzilun ni'am, sebab karena kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita kurang ajar sama Allah, kita maksiat sama Allah, itu bisa menghilangkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diberikan mata tapi tidak diberikan nikmat memandang. Berapa banyak Allah berikan nikmat telinga tapi tidak diberikan nikmat mendengar. Berapa banyak Allah memberikan nikmat mulut kepada seseorang tapi tidak diberikan nikmat untuk berbicara. Maka kita yang sempurna akan diberikan nikmat ini, maka jangan dihitung-hitung nikmat tersebut, silahkan dipakai dalam kesyukuran. Hakikat sebaik-baik syukur adalah kita pakai di dalam beribadah kepada Allah. Dikasih sehat, ibadah sama Allah ya, dikasih kesempatan, ibadah sama Allah. Kadang kita ini dikasih sakit baru mau nyebut Allah ya. Dikasih sakit sedikit baru mau sebut ya Allah sakit, ya Allah sakit. Jangan begitu. Jadi mau bahagia pun kita, mau sakit pun, mau riang, gembira, mau dalam keadaan apapun, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyaral hadirin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai di sahur yang ke-5 ya. Masih semangat nggak ini?
Jadi harus tetap semangat ya. Jadi benar. menjadikan keseharian itu terus semangat akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah bagi-bagi nih dari hari pertama kita sudah pembahas tentang niat, Iya. terus hawa nafsu, Mm. terus motivasi berpuasa, berpuasa. definisi berpuasa. Kemudian sekarang kita masuk di dalam syarat sah berpuasa. Ya, jadi memang bertahap ya. Bertahap, dan insya Allah nanti bakal kita bahas juga zakat, dan kita bakal bahas juga Idul Fitri ya. Semoga kita disampaikan sama Allah sampai kepada Idul Fitri, amin ya rabbal alamin. Nah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita berpuasa ini ada syarat-syarat sah akan diterimanya puasa kita ya. Itu syarat-syarat sah tersebut boleh kita laksanakan puasa, diizinkan untuk melaksanakan puasa. Tapi siapa orang yang tidak masuk dalam kategori syarat sah berpuasa itu tidak boleh. Makanya ada syarat, ada rukun. Apa sih bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu di luar pekerjaan, kalau rukun itu di dalam pekerjaan. Contoh, kita mau main bola nih, syaratnya harus punya lapangan, harus punya pemain, harus punya bola, harus punya gawang. Kalau tidak ada syarat-syarat itu, bisakah kita katakan itu jadi permainan bola? Tidak bisa, karena tidak memenuhi syarat. Begitupun puasa ya. Puasa ada beberapa syarat. Yang pertama adalah Islam ya. Jadi selain agama Islam ya, itu tidak diterima puasanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama harus Islam. Jadi yang merasa bahwasanya dirinya ini Islam ya, maupun yang hadir maupun yang pendengar merasa bahwa diri kita Islam, membawa keislaman ya, membawa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasa. Ya, maka puasa. Jangan menjadikan sampai kita punya Islam ini Islam identitas. Islam KTP aja. Islam kartu SIM, Islam kartu KTP, Islam ya ijazah. Jadi jangan menjadikan Islam ini sebagai identitas bahwasanya kita Islam sehingga kita selamat gitu. Enggak. Ya. Jadi menjadikan bahwasanya sepenuhnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah masuk di dalam kategori kita Islam itu, silakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai kewajiban laksanakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai larangan itu jangan kita laksanakan ya. Maka dari itu ma'asyaral hadirin hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kalau kita sama-sama merasa diri kita ini Islam, mari sama-sama kita tunaikan yang namanya ibadah puasa ya. Jangan sampai orang sahur, kita ikut sahur tapi nanti enggak puasa. Ya. Ikut buka juga ya. Sudah ikut sahur, enggak puasa, ikut buka lagi. Siapa ya. Nama asyaral hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Dakhiratul Musyarrafah, kitabnya kecil sekali, karangan Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Di dalamnya dijelaskan bahwasanya arkanuddin salah satu, rukun-rukun agama itu ada 3. Jadi seseorang tersebut bisa dikatakan beragama ketika dia memiliki 3 ini. Yang pertama adalah al-Islam. Kalau dia sudah memegang agama Islam, baru bisa dia dikatakan bahwasanya itu benar-benar dia memegang agama. Ya, benar-benar dia memegang abang. Karena Islam ini masuk dalam arti bahasa yang bahasa asalnya adalah salama yaslimu salamatan. Ya, jadi arti Islam ini salama yaslimu salamatan, artinya selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak mau bangun dari dia punya sujud kecuali umatnya semua sudah dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda-beda, ada yang transit dulu di neraka, ada yang langsung ya. Makanya kita punya modal untuk sampai kepada akhirat, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan pesawat Muhammad Airlines. Ya, kita pintu kita cuma satu, pintu kita cuma Nabi besar Muhammad SAW. Kalau nanti para nabi akan dimintai syafaat ya oleh umat-umat mereka ya. Jadi umat-umat mereka datang kepada nabi mereka masing-masing mengatakan, tolonglah aku ketika nanti di yaumil mahsyar. Namun para nabi mereka mengatakan ana, anta, saya, kamu, saya. Rasulullah saja yang mengatakan bahwasanya sini datang kepadaku, bahwasanya aku diizinkan sama Allah untuk memberikan syafaat kepada kalian. Maka dari itu ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu dari rukun agama ini adalah Islam, dan salah satu juga syarat syah berpuasa adalah
Islam. Jadi merasa bahwasanya kita ini beragama, kita beragama Islam, kemudian kita merasa bahwasanya kita ini meyakini Islam, yaitu kita berpuasa ketika masuk bulan suci Ramadan. Jadi Islam ini agamanya, Muslim ini orangnya. Iya. Jadi banyak yang Islam tapi sedikit yang Muslim. Ya, banyak yang mengatasnamakan dirinya Islam, tapi dalam dirinya benar-benar tidak ada bahwasanya dirinya itu orang Muslim yang sejati, ya, yang mana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun-rukun agama selanjutnya adalah al-Islam wal iman, ya, kemudian iman. Jadi orang yang Islam belum tentu dia beriman, ya, tapi orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Ya, karena kadang banyak kita orang ini Islam, kadang kita ndak iman sama Quran, ya, ndak iman sama Rasul-Rasul Allah, ndak iman sama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul pakai Islam ini di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah adalah Esa, ya, Allah yang satu yang pantas disembah. Kemudian rukun agama yang ketiga, arkanuddin salah satu, al-Islam wal iman. Yang terakhir ini jarang dimiliki oleh setiap muslim. Namanya maqam atau kedudukan ihsan. Ya, kadang kita punya Islam, kita punya iman, tapi kita jarang memiliki kedudukan ihsan yang tercantum di dalam rukun-rukun agama. Ihsan ini apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau itu tidak bisa kita sampai ke seakan-akan kita melihat Allah, maka seakan-akan Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Kadang tidak gampang, kadang kita sudah Islam, ya, kita sudah Islam, terus kita puasa, terus di dalam puasanya kita siang-siang kita pergi buka puasa diam-diam, berarti ini orang tidak memiliki arkanuddin yang ketiga, yaitu ihsan tersebut, ya, karena dia tidak mengetahui bahwasanya Allah sedang memantau dia, mengawasi dia, begitu, walaupun dia sembunyi di mana saja tetap Allah mengetahui. Makanya dahulu ada salah seorang murid yang sangat dicinta sama dia punya guru, sampai-sampai murid yang lain ini cemburu, kenapa hanya dia yang dicinta sama gurunya. Akhirnya ngadulah murid ini, wahai Syekh, kenapa kamu sangat cinta sama dia sedangkan kamu tidak cinta sama kita, sama seperti cintamu kepada dia. Syekh tersebut mengatakan, mau kamu lihat buktinya, ya. Akhirnya semua murid ini dikasih pisau dengan ayam, ya, dikasih sebuah pisau dengan ayam satu-satu. Akhirnya disuruh untuk menyembelih itu ayam dimanapun tempat yang tidak ada, ya, yang bisa lihat, ya, silakan sembelih itu ayam di mana tempat yang tidak bisa dilihat. Akhirnya disembelihlah itu ayam. Terus murid yang dicinta sama gurunya ini, dia tidak nyembelih dia punya ayam. Ada yang menyembelih di gunung, ada yang menyembelih di hutan, ada yang menyembelih bahkan di tempat tersembunyi sekalipun. Tapi yang murid yang dicintai sama syekhnya ini dia tidak sembelih, ya, utuh, kembali utuh. Akhirnya kembalilah dikumpulkan sama syekhnya kembali, dikatakan, mana kalian punya ayam yang saya suruh sembelih tanpa harus dilihat, ya, tidak ada boleh yang lihat itu kalian menyembelih itu ayam. Semua itu ayam disembelih kecuali murid yang dicinta sama syekhnya tadi, ya, utuh dia punya ayam, utuh dia punya pisau, tidak ada darah. Maka dikatakan sama dia punya teman-teman, kenapa kamu tidak mendengar perintah dari guru, sedangkan kamu itu anak yang paling dicinta, murid yang paling dicinta sama guru. Justru itulah aku mendengar guru, kata dia punya murid yang paling dicinta. Kenapa? Karena guru mengatakan bahwasanya kalau bisa ini sembelih jangan sampai ada yang lihat, ya, sedangkan mau kita lari kemanapun Allah tetap lihat, Allah mengawasi, ya, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui rahasia-rahasia dan akhfa, dan apa-apa yang tersembunyi, ya, apa yang kita sembunyikan. Bahkan semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di padang pasir pun Allah tahu letaknya di mana. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi alasan untuk berpuasa. Iya, Ustaz. Ya, ini kita sekarang lagi bahas syarat sah berpuasa. Jadi kalau sudah paham nih nanti di rumah, yang pendengar sudah paham, tidak ada lagi alasan-alasan tidak puasa, apalagi puasa tapi bukan secara diam-diam, ya. Itu tidak berarti tadi tidak memiliki tadi pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa bahwasanya dirinya diawasi sama Allah. Berarti tidak memiliki kedudukan maqam ihsan, hanya memiliki Islam dan iman saja. Ya, kita lanjut untuk masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu syarat sah berpuasa yang kedua. Yang pertama tadi adalah Islam. Ya, yang kedua adalah an-niyat. Ya, niat. Jadi tetap harus niat tuh, ya. Alhamdulillah kita di Indonesia ini niat paling banyak.
Ya, setelah kita sholat tarawih kita niat. Iya. Ya, nanti setelah doa baca-bacaan niat lagi. Niat. Nanti mau makan sahur niat lagi. Ya, jadi niat inilah yang menguatkan amal ibadah seseorang ya. Kalau dia sudah niat, sudah dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu banyak-banyak niat di dalam kebaikan. Ya Allah, saya niat pengen umrahkan saya punya orang tua. Ya Allah, saya niat pengen hajikan saya punya orang tua, pengen begini-begini. Pokoknya niat-niat yang banyak saja itu sudah terhitung pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita mengamalkannya lagi plus double kita punya pahala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah an-niyat ya. Apa sih niat itu? Niat itu muqtarinan bi fi'lihi, yang berbarengan dengan pekerjaan. Ya. Niat itu yang berbarengan dengan pekerjaan. Makanya kalau kita wudu ya, itu niatnya di mana sih kalau kita wudu? Apa sebelum basuh tangan? Apa ketika basuh tangan? Apa ketika basuh wajah? Apa sesudah basuh wajah? Ya, niat wudu itu di mana? Jadi niat wudu itu inda raf'il awal ya, ketika inda gusli awal, ketika membasuh bagian pertama dari bagian wudu. Itu apa? Wajah. Karena wajah ini yang wajib. Sebenarnya tangan itu sunnah. Ya, tangan itu sunnah. Jadi basuh wajah dulu. Kemudian ketika kita sudah mau jatuhkan itu air dari wajah ke bawah, dari atas ke bawah, baru di situ niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar ya. Terus yang tangan itu apa Ustaz? Kan itu basuhan pertama tangan, itu sunnah. Jadi basuhan-basuhan yang wajib ini wajah, tangan sampai sikut, rambut, kemudian kaki. Selain dari yang empat itu masuk dalam kategori sunnah. Dan siapa orang, kata Rasulullah SAW, yang ketika wudhu tidak diawali dengan bismillah ketika basuh tangan, maka nanti cahayanya yang bercahaya kelak nanti di akhirat sepotong-sepotong. Cahayanya hanya cahaya wudhu, dari tangan sampai sikut, wajah saja, rambut saja yang bercahaya, kaki saja yang bercahaya. Jadi tidak semua full badan bercahaya. Tapi kalau di awal kita wudhu, kita basuh tangan terus kita bilang bismillahirrahmanirrahim, itu semua full kita punya badan bercahaya ketika di akhirat. Maka tanda ciri umat baginda Nabi besar Muhammad kelak nanti di akhirat adalah mereka orang yang memiliki cahaya nur, cahaya baginda Nabi besar Muhammad ya. Dan nanti cahayanya beda-beda. Ada yang cahayanya sepotong-sepotong ya, ada yang cahayanya full badan begitu. Jadi tergantung kita punya amalan ketika di dunia. Jadi jangan lupa niat ya. Niat itu yang berbarengan dengan pekerjaan ya. Sama dengan sholat. Sholat itu sembari takbir, itu hal yang harus kita laksanakan dalam konteks ketika takbir itu sambil niat sebenarnya. Allah. Jadi mulut ini nyebut Allah, lisan, tangan ini naik, hati ini niat. Susah enggak? Coba. Jadi 3 gerakan langsung yang kita jadikan satu ya, dari gerakan hati, gerakan badan, terus gerakan lisan. Ini kita jadikan satu. Jadi tangan ngangkat Allah, mulut ikut Allah, di hati niat. Itu kadang susah. Ya, susah. Terus kalau kita mau begitu terus enggak sah-sah dong kita punya sholat itu, karena niat itu yang berbarengan dengan pekerjaan. Boleh, makanya dikatakan boleh sebelum kita ngangkat tangan, sebelum kita punya mulut mengucap Allah Akbar, kita sudah niat usolli fardhu dhuhri ya, contoh sholat zuhur ya. Jadi boleh aja, tapi afdolnya yang sebenarnya niat itu yang berbarengan dengan pekerjaan. Jadi tangan ngangkat, mulut ucap, hati pun berniat. Jadi niat sama dengan puasa, makanya sahur itu kita niat lagi, nawaitu shauma ghadin an ada ifardi syahri Ramadan hadis sanatillahi taala. Ini kita ingatkan juga nih, siapa tahu di rumah ada yang lupa. Ayo niat ya. Masuk dari syarat sahnya berpuasa ini yang kedua adalah niat ya. Jadi jangan lupa niat. Kemudian yang ketiga adalah bulug ya. Bulug itu apa sih? Balik. Ya, jadi alamatul buluk salah satu. Ada 3 ciri tanda-tanda seseorang tersebut sudah balik dan sudah perintah-perintah Allah itu kewajiban-kewajiban sudah diwajibkan baginya. Ya, dan pahalanya dan dosanya sudah ditanggung sendiri untuk dirinya. Tapi kalau belum balik, seperti contoh anak-anak kecil berpuasa, itu pahalanya kemana sih? Pahalanya ke orang tuanya. Jadi kalau ada anak-anak kecil yang sholat, anak-anak kecil yang belum balik terus puasa, itu pahalanya ke orang tuanya. Jadi balik ini ada 3 ciri. Ciri yang pertama itu adalah tamamu khamsa asyar sanatan lidzakari wal unsa. Ya, ciri yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kalau sudah sempurna umur 15 tahun, walaupun mimpi apa enggak mimpi, tapi kalau sudah umur 15 tahun di situ dia sudah balik. Ya, jadi kadang kita ini nunggu mimpi dulu toh,
Karena syaratnya juga yang 3 ini katanya harus ada yang kemudian wal ihtilam lidzakari litis isinin. Kemudian ihtilam yaitu mimpi bagi laki-laki di umur 9 tahun. Ya. Kemudian wal haid lil unsa litis isinin. Kemudian haid ya bagi perempuan di umur 9 tahun. Jadi kalau sudah ada 3 ciri ini dia sudah dikatakan baligh. Ya, jadi walaupun dia belum sempurna umurnya 15 tahun tapi sudah mimpi atau sudah haid itu sudah balik. Nah, jadi jangan kata patokan harus 15, nah juga. Tapi memang 15 itu seandainya dia tidak mimpi-mimpi nih, ya sampai dia mengatakan bahwasanya dia sudah tua, terus kita tanya, loh kok kamu nggak sholat? Terus kamu kok nggak puasa? Dia bilang kan saya belum balik. Loh, kenapa kamu bilang kamu belum balik? Ya saya kan belum mimpi, saya belum haid juga. Ya salah, karena patokannya itu di 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun itu mau dia mimpi, mau dia tidak mimpi, mau tidak haid, tetap dia sudah balik. Karena sudah sempurna umurnya 15 tahun. Jadi itu ya ciri-ciri balik itu ada 3 tadi ya. Jadi kita periksa kita punya anak ini ya, yang di rumah pemirsa yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, periksa anaknya sudah balik apa belum. Kalau sudah balik, suruh puasa, suruh sholat. Ya, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan, ya. Maka wajib bagi seorang orang tua itu yang tercantum dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ya. Tugasnya suami itu sangat berat sekali ya. Makanya dari itu ada 5 orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala walaupun masuk di bulan Ramadan tetap dia dilaknat sama Allah. Ya, ada 5 orang dan mudah-mudahan kita tidak masuk dari 5 orang ini. Ya, orang yang pertama adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu dilaknat sama Allah, maupun masuk dia dalam bulan suci Ramadan tetap dilaknat sama Allah. Ya, kenapa? Karena 8 pintu surga dia tutup. Ya, durhaka sama orang tua. Bahkan dikatakan dalam Quran, wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karima. Ya, jangan berkata kepada orang tua itu uff. Uff itu kalau di Indonesia ya, disuruh ntar aja deh. Enggak bisa. Jadi enggak ada kata tunggu untuk orang tua ya, enggak boleh. Ada kata nanti, enggak boleh. Sabar. Ahmad beli ini, sabar, enggak bisa. Karena orang tua tidak ada kata sabar ketika melahirkan kita. Ya. Los saja kita begitu keluar. Kemudian disuruh lagi, Soleh pergi beli, tunggu, enggak ada kata tunggu. Ya. Kemudian disuruh lagi, Fauzi pergi beli ini. Dia bilang lagi nanti, enggak bisa. Jadi untuk orang tua itu berbakti sama mereka, kemudian kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kalau kita pergi sholat, ya, kita pergi keluar walaupun dalam keriduan Allah, tapi orang tua tidak ridho sama kita, tetap pintu surga Allah yang 8 ketutup untuk kita. Jadi tidak ada ridho bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan mencium bau surga Allah tidak izinkan, apalagi masuk ke dalam surga. Ya, jadi mumpung kita ada di Idul Fitri, ada di bulan puasa ini, mau sampai kita kepada Idul Fitri, kalau bisa nih yang orang tuanya masih hidup ya, ambil tangannya, rangkul tangannya, minta maaf sama orang tua ya. Karena dua bahasa ini yang berat kita ucapkan sama orang tua, minta maaf dan memaafkan. Ya, 2 omongan ini susah sekali. Kadang kita berani untuk mengatakan kepada orang tua, "Mas, saya belikan baju ya," gampang. Ya, "Mas, saya belikan ini ya," gampang. Tapi coba kita, "Mas, saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya." Itu kadang berat. Dan kadang sebagian anak itu mengatakan bahwasanya dirinya gengsi. Iya, malu. Iya. Coba rangkul tangan orang tua, cuci kakinya ya. Jadi tidak usah jauh mau pergi belajar di luar negeri sana. Kunci kesuksesan dunia dan akhirat itu ada di rumah loh. Ya, kata Habib Salim Asy-Syatiri mengatakan bahwasanya kenapa antum pergi belajar jauh-jauh sedangkan kunci kesuksesan dunia dan akhirat itu ada di rumah. Siapa? Orang tua. Ya. Jadi orang tua itu harus kita berbakti kepada mereka sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah fi ridha walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridha kedua orang tua. Ya, maka dari itu ma'asyiral hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu berbakti kepada orang tua. Mungkin ini syarat-syarat sahnya ini kita tidak kupas sampai habis ya, karena mungkin waktu belum, nanti ada pertanyaan lagi. Jadi kalau masih penasaran, nah terus karena syarat sah berpuasa ini ada 6. Syarat sah berpuasa, sedangkan kita sebutkan tadi baru berapa? Baru 3. 3 apa 2? 3 ya, baru 3 yang kita sebutkan ya. Yang pertama tadi adalah Islam, yang kedua adalah niat, yang ketiga adalah balik. Ya, yang keempat kita akan sebutkan tapi penjelasannya kita akan jelaskan di
besok hari. Yang Heeh. keempat ini adalah aklu, berakal. Iya. Bagaimana sih yang gila dibuat-buat? Iya. Bagaimana sih yang kalau mabuk? Bagaimana sih kalau tidur? Kan semua itu menghilangkan akal. Akal. Jadi masuk di dalam kategori tidak berakal, apakah dia puasa, apa dia enggak. Jadi kalau mau tahu jawabannya, silakan tunggu di episode Tunggu berikutnya, selanjutnya. Ya, mungkin kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan ya. Baik Ustadz, kita langsung aja ke sesi pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama nih Ustadz, Ustadz gimana nih kalau kita selesai haid, terus kita mau ke masjid Iya. untuk sholat tarawih dan juga berpuasa, tapi besoknya ada flek. Oh. Iya, jadi gimana tuh Ustadz? Iya. Ini biasa kendala bagi perempuan Iya, ya. Kendala. Jadi kadang dia diragukan bahwasanya ini darah haid apa bukan sih? Iya, Ini kita harus puasa apa enggak sih begitu. Jadi haid itu 3. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang paling banyak. Yang sedikit itu sehari semalam dia keluar. Kalau yang sedang itu 7 atau 8. Atau ada yang mengatakan 6 atau 7 hari. 7, iya. Iya, 7 hari. Paling banyak itu paling banyak dan menjadi patokan dalam haid itu 15 hari. Jadi contoh begini, hari ini keluar, Iya. besok enggak, terus besok keluar lagi, terus besok enggak, sampai 15 hari ya. Tapi yang keluar baru berapa hari itu? Contoh kita hitung. Iya. Ya mungkin baru sebagian. Terus nanti kita sudah lewat 15 hari kita bilang, ini kan sudah lewat. Yang dihitung itu keluarnya. Yang keluarnya ya. Ya, Iya. yang dihitung itu keluar. Jadi kalau sudah masuk ke dalam 15 hari itu keluar terus, ya, maka yang selanjutnya bukan lagi darah haid, namanya darah istihadah, darah penyakit, tetap diwajibkan untuk puasa, tetap diwajibkan untuk sholat. Iya. Ya, jadi bapak-bapak juga itu diwajibkan untuk faham bab haid, ya. Iya. Harus paham karena nanti mungkin kita punya istri itu perempuan, ya pasti perempuan lah, masa laki-laki. Iya, Ya, terus kita punya anak mungkin saja nanti perempuan, dan itu kita punya tanggung jawab sama mereka orang. Bagaimana kalau kita tidak paham barang itu, terus mereka los-los saja tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena yang dikatakan tidak suci dari haid dan nifas ini, orang-orang yang tidak suci dari haid dan nifas itu belum bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus suci dulu, ya, harus dia suci dulu. Jadi patokan tuh di 15 hari. Iya. Walaupun kita diulik bagaimanapun, hari ini keluar, 2 hari libur, terus hari ketiga keluar, berarti itu baru berapa kali keluar? Baru 2 kali, ya. Iya. Tetap hitungannya baru 2 kali. Dan ketika kalau sudah mencapai itu 15 hari keluar, terus dia lebih, ya. Contoh hari yang ke-16 keluar lagi nih, itu bukan haid lagi, itu istihadah, darah penyakit. Iya. Ya, jadi tidak usah dipermasalahkan, ambil patokan paling banyak. Walaupun biasa kita itu kadang kan biasa cuma ada yang 6 hari, 7 hari, 8 hari, itu kebiasaan lah. 6, 7, 8 itu kebiasaan ya. Tapi jarang juga yang sedikit. Yang sedikit itu sehari semalam keluar semua. Itu juga jarang mungkin. Yang banyak itu yang 6, 7, 8 hari. Nah, walaupun kita diulik-ulik dengan hal semacam itu, tapi kalau kita faham ilmunya, insya Allah kita tidak dibingungkan, ya. Jadi sekarang sudah faham, jadi patokan ambil di 15 hari, dihitung waktu keluarnya. Jadi waktu sucinya tidak dihitung, ya. Jadi hitung waktu keluarnya. Terus nanti dikodok, ya, puasanya. Jangan sampai sudah tertumpuk sampai yang 2013 tuh kita belum kodok tuh. Ya, ini sekarang sudah 2021. Puasa ya, gara-gara waktu itu halangan di 2013 sampai sekarang belum kita kodok. Jangan. Ya, maka kalau kita sudah double begitu, itu sudah kodok dengan fidyah. Iya. Jadi nanti ada pembahasan yang kita bahas khusus tentang itu, bagaimana tentang ibu yang menyusui, toh. Puasanya gimana nih? Kodok fidyah apa kodok saja? Bagaimana yang sakit? Nanti itu akan kita bahas. Bagaimana yang berperjalanan di episode selanjutnya. Jadi pertanyaan pertama mungkin bisa dipahami ya? Iya, bisa Ustadz, sangat bisa. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Nah Ustadz, boleh nggak sih kita sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang? Mungkin karena telat bangun gitu. Nah, bagaimana nih? Jadi kadang kalau kita punya rumah ini tertutup, kunci, akhirnya kita ndak lihat cuaca di luar ya, ndak lihat keadaan di luar. Tahu-tahu kita asik makan. Pas kita keluar ternyata matahari sudah terbit. Sudah terbit. Berarti kita sahur itu di waktu setelah azan dan atau pas mungkin azan. Jadi sahur itu memang sunnah diakhirkan, tapi jangan sampai kita ceroboh, akhirnya kita terakhir, kita tidak sahur sama sekali ya. Atau mungkin kita sahur tapi sudah lewat waktu. Contoh nih, kita sahur tapi sudah azan ya. Iya. Kita makan,
Tahu-tahu kita tanya kita punya tetangga, ih sudah azan Pak, kok masih makan? Itu puasanya kita lanjut puasa apa kita ndak usah puasa tuh? Karena kita sudah makan di waktu saat berpuasa. Di dalam kitab Safinatun Najah ya dikatakan bahwasanya dari kita fikih di bahwasanya orang yang seperti itu yang mengalami hal seperti itu tetap wajib imsak, wajib menahan sampai orang berbuka puasa baru dia ikut makan. Ya, baru dia ikut makan. Itu jadi keterhati-hatian saja. Nanti untuk diqodho apa tidaknya nanti bakal kita bahas. Ya, jadi orang yang berpuasa yang sahur terakhir atau pas azan, ya, atau pas azan itu tetap dia wajib menahan ya, dia punya dahaga, dia punya lapar sampai waktu berbuka puasa baru sama-sama ikut. Jadi jangan mengatakan, saya kan sudah telat ini, jadi saya makan saja sudah. Enggak bisa gitu ya. Jadi tetap harus wajib dia imsak, menahan dari waktu dia beres makan sampai berbuka puasa. Jadi saling menghormati saudara-saudara muslim kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ya mungkin begitu. Oke, baik Ustadz, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya lagi. Pertanyaan nih Ustadz. Ya. Gimana Ustadz hukum keramas di bulan suci Ramadan? Ini kadang banyak ini ya. Panas nih keramas gitu ya. Mumpung lagi panas ya. Tapi alhamdulillah syukur-syukur kita di Papua ini kita puasa sangat-sangat tidak kerasa ya. Di Papua ini tahu-tahu kita sudah duhur lagi, sudah asar lagi, sudah mau buka puasa lagi, sudah maghrib, akhirnya buka puasa. Jadi gimana nih keramas ini ya? Jadi kadang keramas itu bukan perempuan saya, kadang laki-laki juga. Demi mendapat kesegaran di dalam berpuasa ya. Jadi begini, keramas itu ndak masalah, ndak apa-apa ya. Tapi kalau terus-menerus ya itu jadi makruh juga. Sama halnya dengan kita cicip makanan kemarin yang kita bahas itu. Karena dia keramas ini bisa menyegarkan orang yang berpuasa. Sama pun hukumnya itu dengan suntik. Kalau suntik itu di dalamnya ada pengganti dari makanan, apa suplemen makanan, batal dia punya puasa. Kenapa? Karena menguatkan dirinya untuk berpuasa. Jadi karena kalau nanti keramas ini bisa menguatkan kita punya diri untuk berpuasa, itu dihati-hatikan itu. Kalau keramas hanya untuk niat kebersihan, tidak ada masalah. Karena mungkin rambutnya sudah kotor sekali toh. Ya mau dikeramas itu tidak masalah. Tapi kalau niat untuk menyegarkan diri dalam keadaan berpuasa, jangan sampai ya. Keterhati-hatian. Jadi boleh-boleh saja, tapi jangan keseringan karena nanti makruh. Jadi begitu, keramas boleh ya. Jadi yang mau keramas boleh. Baik, itu dia Ustadz, 3 pertanyaan yang sudah Ustadz jawab. Kita udah dapat ilmu baru lagi ya, subuh kita kali ini. Terima kasih banyak ya Ustadz. Dan tidak terasa nih Ustadz, kita sudah 30 menitan ya. Kita alhamdulillah bincang-bincang, kita berbagi ilmu juga ya Ustadz. Benar. Namun Ustadz, sebelum kita akhiri seperti biasa kita berdoa dulu ya Ustadz. Demi menguatkan kita punya ibadah ini ya, biar senantiasa kita dalam keistiqomahan Allah memberikan kita kekuatan dalam ibadah, Allah memberikan kita kesabaran dalam ibadah, Allah memberikan kita nikmat-nikmat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلى أعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأمالا متقبلا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في هذا شهر رمضان ويعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن الختام. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, baik pendengar, sebelum kita berpisah mari kita bersolawat bersama dulu ya. Ya, yang akan kami bawa ini sholawat yang mungkin bisa difahami sama pemirsa pendengar dan kita yang hadir di studio RRI Serui Kabupaten Kepulauan Yapen ini ya. Ayo yang bisa sama-sama ikut. Salatullah
salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahnil bad ya Allah ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghumma bi ahlil bad ya Allah. Yuk sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Baik pendengar, kita sudah sampai ya di penghujung Ya, acara. alhamdulillah. Terima kasih buat pendengar yang sudah Setia mendengar. mendengarkan. Dan semoga saja bisa sampai akhir Ramadan. Amin, Ya, amin, amin. amin. Baik, saya selaku pembawa acara, saya Rida. Selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata maupun sikap, kami mohon maaf Ya. ya Ustaz. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya